Alhamdulillah. Alhamdulillah dzil quwwatil matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqil mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Shadiqul wa'dil amin. Fallahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala jami'il muslimin. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yaqulul Maula azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah dalam munasabah yang penuh dengan berkah ini kita duduk sejenak, kita mengintrospeksi diri kita, kualitas kita, hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kualitas kita di hadapan Allah baik, maka secara otomatis kualitas kita di hadapan selain Allah adalah kualitas yang sangat baik. Dan karena itulah, itu yang disebut dengan manusia yang betul-betul merdeka. Dia menyembah dan beribadah hanya kepada Allah, maka kemudian imbas dan efeknya adalah kebaikan itu akan menular pada sektor-sektor kehidupan di luar itu. Dan sebaliknya, jika dia mendapatkan segala sesuatu tetapi dia kehilangan Allah, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang terbelenggu dan mengeluarkan dirinya dari hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sebagaimana di awal juz 3 di surat Al-Baqarah yang khatib bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali. Allah adalah pelindung, Allah adalah penjamin, Allah adalah pemelihara segala sesuatu termasuk adalah orang-orang yang beriman. Dan tema pemeliharaan, penjagaan yang dibahas Allah di dalam ayat ini adalah terkait dengan kemerdekaan manusia. Yaitu Allah yang menjadi wali bagi orang-orang yang beriman, yaitu yang mengeluarkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Yang mengeluarkan mereka dari berbagai macam jenis kegelapan. Adz-dhulumat ilan nur, menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ayat ini bertutur dari sisi gramatikal menjadi sangat luar biasa. Allah mengeluarkan manusia minadz dhulumat. Karena adz-dhulumat, kegelapan itu sangat banyak sekali yang melingkupi hidup kita. Dan Allah tidak membawa kemana-mana. Karena Allah hanya membawa pada satu cahaya saja. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya. Karena cahaya Allah adalah cahaya di atas cahaya. Dan itulah makna yang tepat saat kita di bulan ini memperingati hari kemerdekaan. Sesungguhnya yang dimaksud kemerdekaan itu kemerdekaan dari apa? Sesungguhnya kemerdekaan yang hakiki adalah ketika benar-benar kita merdeka beribadah kepada Allah. Benar-benar kita lakukan dan kita mengeluarkan diri kita dari jenis-jenis kegelapan, dari jenis-jenis kezaliman, dari jenis-jenis ketersesatan. Az-zulumat, zulumat yang paling besar itu adalah kesyirikan dan kejahilan serta tidak mengenal Allah. Pantas saja jika Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Kebodohan seseorang, kejahilan seseorang dan ketidakmengenalan seseorang kepada Allah itu adalah az-zulm dan zulumat yang paling besar. Sama halnya ketika mungkin tidak sama persis, tetapi untuk membayangkan ketika kita berhadapan dengan seseorang yang terkenal sekali, yang dia di mana-mana dielu-elukan, tetapi karena kita tidak kenal,
maka orang itu pun biasa di mana kita. Dia duduk di samping kita atau di depan kita atau di belakang kita, kita juga tidak menganggapnya. Karena kita menganggapnya sebagai orang yang sangat biasa sekali. Maka demikian halnya ketika kita menganggap Allah. Allah ketika kita menganggapnya biasa-biasa saja, maka kita tidak akan menganggapnya istimewa. Padahal sehari semalam kita selalu berikrar kepadanya, Allah Maha Besar. Maka ikrar kita kepada Allah itulah adalah bukti nyata bahwa kita keluar dari kejahilan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah terus supaya kita makin mengenal Allah dan benar-benar dikeluarkan dari kezaliman, dari kegelapan, dari ketersesatan yang paling dalam, yaitu berhala-berhala yang ada pada hari ini. Jenis kegelapan atau kezaliman atau ketersesatan yang kedua yang Allah keluarkan kita selain kebodohan, kejahilan adalah ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan manusia ini Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan kepada para nabinya termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dulunya adalah orang yatim. Nabi Muhammad dulunya adalah anak lemah. Tapi Allah lah yang menguatkannya. Allah lah yang mengeluarkan semua nabi-nabi dan orang-orang saleh dari ketidakberdayaan. Allah yang mengeluarkan Musa kecil dari keranjang yang tadinya itu adalah keranjang maut. Beda tipis antara kematian dan kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang menjaganya tidak terjatuh di air sungai Nil. Siapa yang menjaganya tidak ditemukan dari para pasukan Fir'aun yang mengincar bayi-bayi kecil laki-laki Bani Israel. Siapa yang menjaganya berlabuh dengan tenang dan dipungut orang yang sangat penting di istana Fir'aun. Lalu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah di tengah pusaran kezaliman. Itu adalah bentuk kemukjizatan yang sangat luar biasa. Ketika Allah menjaga Nabi Musa di pusat kezaliman yang mengeluarkan kebijakan membunuhi laki-laki, bayi laki-laki dari Bani Israel tahun itu. Allah Subhanahu wa taala juga yang menyelamatkan Nabi Isa dari ancaman pembunuhan orang-orang zalim kaumnya pada waktu itu, diangkat ke langit 7. Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam berkali-kali. Dari sejak di dalam sumur, dari sejak di dalam penjara, dari sejak terperangkap oleh hawa nafsu orang-orang yang dibutakan oleh kecantikan, kekayaan dan popularitasnya. Allah Subhanahu wa taala yang juga menyelamatkan Nabi Yunus dari 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan laut dan kegelapan ikan paus. Allah Subhanahu wa taala yang juga menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam yang terombang-ambing di dalam lautan yang tidak ada daratan pada waktu itu bersama kaumnya yang sedikit yang beriman kepada dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala yang juga menyelamatkan banyak orang-orang saleh yang dituturkan di dalam Al-Qur'an. Dan ini menyatakan bahwa Allah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Diberikan kita cahaya. Sebagian kita juga dimudahkan. Yang disebut dengan kegelapan adalah kegelapan hawa nafsu. Adz-dzulumat adalah hawa nafsu. Setiap kita memiliki hawa nafsu. Setiap kita punya jiwa. Yang di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengannya. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Jiwa al-lawwam. Jiwa yang menyesali keterpurukannya. Jiwa yang melakukan kesalahan lalu dia menyesal, itulah defaultnya, itulah bawaannya. Jika jiwa ini dibina dengan baik, maka dia akan naik kelas menjadi an-nafsul mutmainnah. Jika jiwa ini dibiarkan terus-terusan melakukan kesalahan tanpa ada perbaikan, maka dia akan drop, maka dia akan jatuh, maka dia akan turun derajatnya menjadi an-nafsul ammarah bisu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Hawa nafsu ini harus kita bebaskan diri kita darinya. Karena itulah Allah membimbing kita. Maka bersyukurlah pada saat ada peluang kebaikan ringan kita melakukannya. Sesungguhnya itu adalah hidayah Allah. Ketika kita sebelum azan subuh berkumandang kita bisa bangun, jangan kita tinggalkan peluang itu. Karena tidak semua orang diberikan itu.
Ada di antara kita yang mungkin bisa jadi dia sudah masang alarm, tinggalnya di depan corong masjid atau musola, tapi begitu berkumandang azan dan alarmnya semua berbunyi, dia tetap mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang dimudahkan, dipuaskan dalam berbuat baik, dan sebaliknya ada di antara kita yang juga dipersulit melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, ada di antara kita yang kadang dimudahkan dalam melakukan keburukan atau maksiat kepada Allah, maka bertaubatlah. Maka raih peluang untuk memperbaiki. Karena Allah sesungguhnya sangat menyayangi orang-orang yang mau bertaubat dan memperbaiki diri. Jadi setidaknya kita membebaskan diri kita setelah Allah berikan jaminan dan penjagaan menjadi jiwa-jiwa yang merdeka. Dibebaskan kita dari belenggu kesyirikan dan kejahilan. Dibebaskan kita dari belenggu hawa nafsu. Dibebaskan kita dari belenggu materi, keduniaan yang sehari-hari kita seolah-olah dijajah, dibelenggu olehnya. Kebutuhan-kebutuhan materi yang sesungguhnya kita ciptakan dengan sendiri. Bahagia menurut Allah sangat sederhana, karena Allah hanya perlu menciptakan sebab yang tidak terlalu besar. Sesungguhnya kebahagiaan Allah karuniakan kepada siapa saja dengan sangat mudah dan sederhana. Manusialah yang menyulitkan dirinya untuk berbahagia. Di antara manusia ada yang baru merasa bahagia ketika dia punya rumah mewah. Di antara manusia ada yang baru bahagia ketika dia punya mobil dan kendaraan mewah. Di antara manusia ada yang baru bahagia ketika saldo dalam tabungannya sudah digitnya semakin banyak. Padahal kebahagiaan bukan pada hal-hal seperti itu. Itu adalah sebab kecil yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menitipkan kebahagiaan melalui sebab-sebab itu. Karena pada hakikatnya Allah berulang berkali di dalam Al-Quran menyebut aspek-aspek kebahagiaan yang sesungguhnya letaknya adalah pada qalbu. Qad aflahal mu'minun. Ulaika humul muflihun. Orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah. Fa'ammal ladina su'idu fafil jannatihum khalidun. Orang-orang yang dibahagiakan karena kebahagiaan itu akhirnya adalah karunia. Orang bisa berpura-pura dan orang bisa mencari, tapi sesungguhnya kebahagiaan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika kita dikaruniai kebebasan dan kemerdekaan, maka kita lakukan sebaliknya. Allah membimbing kita pada cahayanya, kita jemput. Allah bimbing kita meninggalkan kejahilan kepadanya, kita tempuh. Allah membimbing kita melepaskan diri dari hawa nafsu, kita perkuat. Allah membebaskan diri kita dari hal-hal yang bersifat materi dan kebendaan, berarti kita siap untuk masuk pada alam ruh, alam yang tidak bisa dibatasi oleh jasad apapun. Ruh ini adalah sesuatu yang paling mulia. Qad aflaha man tazakka. Maka orang ini tidak akan pernah dibatasi oleh fisik. Dia berusia 20 tahun, baik. Dia berusia 40 tahun, baik. Dia berusia 70, 80, 100 tahun, dia tetap menjadi baik. Dia di dalam sumur seperti halnya Nabi Yusuf, baik. Di dalam istana menjadi orang baik. Di dalam perjalanan menjadi orang baik. Ketika mukim menjadi orang baik. Ketika bahagia, senang jadi orang baik. Ketika susah menjadi orang baik. Karena jiwanya terlatih, merdeka, tidak dibatasi oleh jasad fisiknya atau lingkungan eksternal yang ada di dalamnya. Maka orang-orang seperti ini, ketika Allah memanggilnya, ketika ruhnya dipanggil oleh Allah, maka dengan sangat mudah keluar dari jasadnya. Dia akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Ini celakanya orang-orang yang kafir yang tidak mau menerima nikmat dan karunia Allah. Mereka mewalikan, mereka menuhankan taghut. Taghut ini bukan berasal dari bahasa Arab, berasal dari bahasa Ethiopia kuno yang berarti adalah
dukun-dukun sihir yang disembah, yang dikultuskan. Mereka ditakuti karena merasa memiliki kekuatan sihirnya. Mereka disembah karena seolah-olah mereka sanggup menghitamkan, memutihkan, menghidupkan, mematikan. Padahal sesungguhnya itu adalah tipuan. Dan ada tukang-tukang sihir itu hingga hari ini. Sihir yang dimaksud bukanlah sekedar magic. Orang bisa menyihir dengan hartanya. Orang bisa menyihir dengan koneksinya. Orang bisa menakut-nakutinya dengan kekuasaannya. Orang bisa menakut-nakuti manusia yang lain dengan berbagai macam atribut materi yang melekat kepadanya. Itulah togut. Dan ketika seseorang merasa bahwa itu adalah pelindungnya, itu adalah backingan hidupnya, maka pelan namun pasti dia akan tercabut dari cahaya Allah menuju kembali kepada perbudakan. Perbudakan yang Allah telah selamatkan sebelumnya. Dan na'udzubillahi min dzalik, dia akan terjerembab ke dalam neraka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan ini Allah benar-benar membebaskan diri kita dari kejahilan, dari hawa nafsu, dari hal-hal yang membuat Allah murka, dan Allah kembalikan kita kepada cahaya yang Allah karuniakan, yaitu cahaya hidayah yang membimbing kita pada cinta dan surganya. Amin. Allahumma amin. Aqulu qauli hadza, ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin. Istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa nahana 'anil furqati wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaqulul Maula 'azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi ahlina wa dhurriyyatina, barik lana fi ulumina wa a'malina, barik lana fi arzaqina wa kulli syai'in a'taitana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'aana, taqabbal taubatana, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.